Ada kejadian menarik yang terjadi pada pertandingan antara AC Milan melawan Bologna di tanggal 22 Agustus kemarin, mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan AC Milan. Another, here is Pulisic, brilliant, absolutely brilliant on his debut. Nah, yang menariknya adalah ketika babak pertama telah selesai, terlihat para pemain dan staf pelatih AC Milan berkumpul di pinggir lapangan tempat bench mereka dan tidak kembali ke ruang ganti. Padahal biasanya ketika babak pertama telah selesai, para pemain akan kembali ke ruang ganti mereka masing-masing untuk beristirahat dan melakukan pembicaraan taktik ataupun motivasi. Namun AC Milan tidak melakukan hal tersebut di pertandingan ini. Dan setelah ditanya oleh wartawan, ternyata penyebabnya adalah AC di ruang ganti mereka itu mati dan tidak berfungsi, sehingga menyebabkan ruang ganti mereka menjadi terasa panas. Dan yang lebih parahnya lagi adalah negara-negara Eropa saat ini sedang mengalami cuaca panas yang ekstrim akibat gelombang panas, dan salah satu yang terparah ada di Italia, yang mana suhu dalam ruangan itu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Bayangin aja gitu, cuma 60 derajat, AC mati, terus dalam satu ruangan itu ada banyak orang yang bergerombol gitu. Apa nggak kebakar tuh? Yang lebih memperhatikannya lagi adalah ternyata gelombang panas ini tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa saja, namun juga terjadi di beberapa negara di wilayah Asia, seperti di India yang sempat memakan puluhan korban, ke Amerika Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga terkena gelombang panas ini? Akhir-akhir ini gue merasa udara di sekitar gue tuh terasa lebih panas daripada biasanya. Dan udah sekitar 2 minggu ini udah nggak ada lagi hujan yang terjadi di wilayah gue. Padahal biasanya harinya masih sering mendung, tapi ya udah gitu, paling ada cuma angin yang kenceng aja lewat. Dan setelah gue cek di aplikasi cuaca pun ternyata suhu di wilayah gue ini konsisten berada di atas 30-an derajat Celcius. Bahkan pada hari Kamis minggu lalu itu sempat mencapai 38 derajat Celcius. Ya, walaupun kenaikan suhu di wilayah gue ini bisa jadi disebabkan salah satunya oleh karena kebakaran hutan. Nah, udah 2 kali gue sempat ngeliat dan mendengar pesawat helikopter bawa tong berisi air dari atas. Nah, tapi gue masih bertanya-tanya gitu, apa nih? Apakah ini hal normal yang terjadi di musim kemarau? Dan setelah gue melakukan sedikit penelusuran, ternyata tidak hanya wilayah gue yang mengalami kenaikan suhu, melainkan di beberapa wilayah Indonesia juga sempat mengalaminya. Ya, walaupun sekarang mungkin udah agak normal ya, soalnya ini terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Mengapa di beberapa wilayah Indonesia sempat mengalami kenaikan suhu? Apakah Indonesia juga terkena gelombang panas seperti di Eropa? Dan untungnya ternyata tidak. Menurut pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia tidak akan terkena gelombang panas atau heat wave karena kisaran suhu di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek masih mencapai antara 34 sampai 37 derajat Celcius. Secara karakteristik fenomena, suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari. Apa itu gerak semu matahari? Gerak semu matahari adalah terlihatnya matahari yang bergerak dari arah timur menuju barat dan dari arah utara menuju selatan. Gerak ini disebut semu karena pada dasarnya matahari itu diam dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Dapat 2 jenis gerak semu matahari, yaitu gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Gerak semu harian adalah bergeraknya matahari dari arah timur menuju barat yang terjadi akibat adanya gerakan rotasi bumi. Karena sekali putaran rotasi bumi itu terjadi selama 24 jam. Itulah kenapa satu hari di bumi sama dengan 24 jam. Sedangkan gerak semu tahunan matahari adalah gerakan matahari yang seolah-olah terlihat bergerak naik menuju utara dan turun ke selatan sepanjang tahun yang terjadi akibat gerakan bumi mengelilingi matahari. Mana sekali putaran bumi mengelilingi matahari itu terjadi selama 1 tahun atau 365 hari. Nah, yang membuat Indonesia sempat mengalami kenaikan suhu disebabkan oleh adanya gerak semu tahunan matahari yang memang periode biasa yang terjadi setiap tahunnya. Bulan April ya, ini gerak semu matahari
posisinya memang mendekat ke Katulistiwa ya. Gerak semu tahunan matahari ini ditambah lagi dengan dominasi monsun Australia yang menandakan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, keadaan ini ditambah dengan adanya dominasi monsun Australia yang menandakan sudah masuknya musim kemarau di Indonesia. Selain adanya gerak semu tahunan matahari pada musim kemarau yang menyebabkan meningkatnya suhu, ada satu lagi fenomena yang juga sedang terjadi di Indonesia, yaitu fenomena El Nino. El Nino merupakan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Fenomena El Nino ini dapat berdampak kekeringan hingga meningkatkan jumlah titik api yang berpotensi meningkatkan kondisi kebakaran dan lahan. Fenomena El Nino ini juga menyebabkan musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dengan 3 tahun sebelumnya, kali ini Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering. Hal ini merupakan dampak dari El Nino dan Ayodi atau Indian Ocean Dipole yang terjadi di samudra. Yang mana diperkirakan puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus sampai September bulan ini. Yang mana di beberapa daerah akan memiliki tingkat curah hujan yang sangat rendah. Dan salah satunya adalah daerah saya yang juga diwaspadai akan terjadinya musim kering yang ekstrim. Dan mungkin ini juga yang menjadi penyebab kenapa udah sekitar 2 mingguan ini dan gak ada lagi hujan di daerah gue. Beberapa daerah yang akan mengalami kondisi ini adalah Sumatera bagian tengah hingga selatan, Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Kalsel dan di beberapa daerah-daerah lainnya, nggak bisa mulai berjaga-jaga nih dengan mengelola dan menjaga sumber mata air dengan baik dan menggunakan air dengan bijak pula. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musim kemarau? Ya, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, bahwa kita harus mulai menjaga dan mengelola sumber mata air kita dengan baik dan menggunakannya dengan bijak pula. Dan itu kita juga harus mulai menjaga diri kita dengan mengkonsumsi air yang cukup agar tidak dehidrasi dan menjaga kesehatan tubuh dengan cukup nutrisi vitamin harian dan berolahraga agar bisa menaikkan imun tubuh agar tetap sehat. Dan bagi kalian yang punya sunscreen, bisa juga dipakai sunscreennya buat melindungi kulit biar nggak gosong kena sinar matahari. Karena selain suhunya lagi panas, sinar UV-nya juga lagi tinggi nih. Dan usahakan jangan terlalu lama-lama berada di bawah sinar matahari ketika siang hari. Dan itulah dia sedikit pembahasan mengenai kenapa suhu Indonesia akhir-akhir ini terasa panas. Dan juga berasal dari rasa penasaran diriku sendiri. Dan untungnya suhu panas di Indonesia ini bukan disebabkan oleh gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa dan beberapa negara Asia, melainkan disebabkan oleh adanya gerak semu tahunan matahari dan fenomena El Nino. Tapi walaupun kita beruntung tidak mengalami gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa, kita tetap tidak bisa mengingkari bahwa bumi saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bumi sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa saja mengancam pangan dan masa depan kita. Karena itu, gue berharap di momen ini bisa kita manfaatkan untuk mulai meningkatkan kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap alam lingkungan sekitar. Mulai dari hal yang kecil aja dulu. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah, dan mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kalau nggak perlu-perlu amat. Kalau jaraknya dekat, ya manfaatkan itu buat olahraga jalan kaki biar sehat. Atau kalau mau, ya mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita tentunya tidak ingin kan mengalami apa yang terjadi di Eropa. Kita pastinya menginginkan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera di masa depan. Karena itu kita juga harus mau menjadi lebih baik, lebih sadar dan lebih peduli kepada alam dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.